Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 049. Sore kemarin kami belanja ke mall. Tanpa sepengetahuan saya, Jackie sudah berdiri di belakang saya. Mungkin Veronica pikir dia mau ganggu saya, ungkap Maisie. Karena hari sudah malam, Brand pun permisi pulang. Maisie memutuskan untuk beristirahat tidur. Karena sudah jelas bahwa ada orang yang tidak terima dengan keputusannya dalam membeli semua saham perusahaan Bapak Zauri, tetapi baginya, itu masa bodoh saja. Yang penting ia tetap pada koridor yang benar. Hari sudah pagi. Maisie sudah lama bangun. Ia sedang sibuk membantu asisten rumah tangganya, supaya semua kebutuhan pagi itu cepat disediakan. Semua sudah siap. Hari pun sudah pukul 8.15 menit. Ia hanya berpikir hari ini hanya melakukan aktivitas di rumah saja. Walaupun bagaimana, ia masih kepikiran dengan kejadian yang hampir menimpanya semalam. Sebenarnya ia merasa bersyukur bisa bertemu sama Veronica. Kalau bukan karena Veronica, ia belum bisa membayangkan kejadian semalam. Pada hari itu juga, Maisie mencoba melihat komputernya, karena sudah beberapa hari ini, Deki diberi inventaris mobil. Ia hendak melihat di mana posisi mobil itu sekarang. Karena tanpa sepengetahuan Deki, mobil itu dilengkapi dengan GPS. Ternyata setelah ia melihat posisi mobil, sedang berada di dekat perusahaan yang baru. Maisie terus memperhatikan gerak mobilnya Deki setelah dari sana. Karena sudah 2 hari ini belum ada informasi, Maisie merasa heran setelah melihat gerak mobil yang Deki bawa menjauh dari titik semua perusahaan. Ia terus mengikuti gerak itu. Belum lama berhenti di sebuah gedung yang tinggi. Ia merasa kenal dengan gedung tersebut. Tetapi ada urusan apa dia ke sana? Karena itu gedung itu komplek perkantoran milik perusahaan-perusahaan yang lebih senior semua. Bagi Maisie, perusahaannya walaupun sudah 6 cabang, belum ada apa-apanya dibanding milik mereka. Sebenarnya ia kalau sempat bertemu dengan bos-bos di sana, ia masih merasa malu. Mungkin masih seujung kuku buat mereka. Tetapi tidak lama Deki di sana, karena mobilnya sudah berpindah. Karena sedang terlalu serius, ia mendengar HP-nya bergetar. Ia melihat pesan itu ternyata pesan dari Deki. Ia mengirimkan sebuah foto undangan dalam rangka pertemuan antar bos-bos pemilik perusahaan. Maisie hanya mengucapkan terima kasih. Dalam pikiran Maisie, tampaknya Deki ke sana hanya hendak menjemput undangan ini saja, bukan karena ada urusan lain. Baru saja ia berpikir malu kalau bertemu, tak tahu malah diundang. Ia merasa ragu untuk menghadirinya besok. Tapi kalau tidak hadir nanti dibilang orang saya sombong. Padahal bukan itu. Akhirnya ia akan hadir besok. Siapa tahu ada yang akan menambah ilmu di sana. Karena yang hadir pasti bos-bos yang sudah senior semua. Waktu terus berlalu. Hingga waktu pagi sudah tiba. Maisie seperti biasa di waktu pagi. Karena acara undangan itu sudah lepas siang, jadi tidak membuat ia terburu-buru. Apalagi hotel tempat acara itu berlangsung tidak terlalu jauh. Sebenarnya tempat itu sangat disukai Maisie, karena di sana berhadapan langsung dengan samudra. Maisie pun mencoba mengirim pesan kepada Deki. Ia menanyakan ikut hadir atau tidak di undangan yang ia kirim kemarin. Deki hanya memberi informasi bahwa ia tidak hadir. Apalagi pertemuan itu khusus bos-bos, jawab Deki. Tetapi ada juga yang diundang Bapak Direktur, sambung Deki. Tetapi ia tidak tahu apakah Bapak Direktur akan hadir. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 12.30 menit. Acara akan dimulai pukul 13.30 menit. Jadi masih ada 1 jam lagi. Ia sudah bersiap-siap untuk berangkat. Veronica pun sudah menyiapkan mobil, supaya tidak terburu-buru di jalan. Maka mereka berangkat lebih awal. Takut terjadi ada kemacetan.
Setelah keluar dari komplek, mereka langsung menuju jalan kota, agar lebih dekat untuk menuju hotel yang dimaksud. Syukur juga di saat mereka berangkat, kondisi jalan dalam keadaan ramai lancar. Hanya butuh 45 menit, mereka tiba di hotel, di mana sesuai yang tertulis dalam undangan. Sebelum turun mobil, Maisie sudah melihat orang sudah ramai. Semua pada berbincang-bincang. Ia perhatikan belum ada satupun yang kenal. Namun Maisie menyadari bahwa ia orang baru, tetapi tidak membuat ia takut. Bahkan ia merasa bangga bisa bertemu dengan orang-orang besar. Ia pastikan banyak mendapat pelajaran, terutama bidang kepemimpinan. Maisie pun turun dari mobil. Ia langsung saja mendekati para undangan yang sedang berkumpul. Waktu yang telah ditentukan sudah beberapa menit lagi. Semua undangan sudah dipersilakan untuk masuk ruangan, karena acara meeting akan dimulai. Waktu yang telah ditentukan sudah beberapa menit lagi. Semua undangan sudah dipersilakan untuk masuk ruangan, karena acara meeting akan dimulai. Semua hadirin undangan sudah pada duduk. Acara mulai dibuka. Maisie hanya mendengarkan saja. Tetapi yang ia kutip adalah cara mengatasi permasalahan di bidang manajemen. Karena sekarang banyak perusahaan yang sedang mengalami tidak stabilnya keuangan. Bahkan beberapa perusahaan raksasa sekalipun masih mengalami hal itu. Apalagi perusahaan baru berkembang seperti perusahaan miliknya. Dari semua cerita, pengalaman, bahkan ada yang sedang mengalaminya, Maisie baru mendengar saja sudah sangat mengerikan. Apalagi mengalaminya langsung. Dalam hati Maisie berkata, ia masih sangat bersyukur. Perusahaannya sekarang masih tetap stabil. Tidak seperti teman-temannya. Tidak terasa waktu sudah berlalu beberapa jam. Pembahasan sudah selesai. Semua undangan sudah memberikan pandangannya masing-masing. Hingga berakhirlah waktu yang ditentukan. Semua undangan, mitra bisnis, sudah mulai meninggalkan lokasi. Tidak terkecuali Maisie. Karena hari sudah sore, Maisie mengajak Veronica pulang lewat pinggir pantai. Ia takut ada kemacetan, karena hari itu bertepatan akhir pekan. Kebiasaan banyak yang berangkat liburan, hingga menimbulkan kemacetan. Itu tujuan Maisie mengajak sopirnya pulang lewat pinggir pantai. Tidak terasa mereka pun sudah tiba di rumah. Menurut kebiasaan kalau sudah di rumah, mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing. Maisie pun sebelum ia beristirahat, ia kembali mengingat hasil dari pertemuan tadi. Ia merasa banyak yang bisa dipetik di acara itu. Ia menyadari bahwa ia tergolong baru di dunia bisnis, maka ia merasa masih perlu banyak belajar. Hanya kebetulan ia melihat layar CCTV. Ia melihat ada dua orang lelaki yang tidak ia kenal, sedang mondar-mandir di depan pintu gerbang rumahnya. Ia terus mengawasi kedua lelaki tersebut, karena ia penasaran. Akhirnya, terima kasih Anda tetap setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak ketinggalan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.